Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait pengenalan manajemen produksi atau operasional dengan dosen pengampu Profesor Dr. Diah Yuli Setiarini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Akmalil Yakin dengan NIM akhir 1055 sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Cinara Nataniela Audris dengan NIM akhir 1050. Perkenalkan, nama saya Afriza Zulfi Septiawan dengan NIM akhir 1054. Perkenalkan, nama saya Cecilia Lestaulia dengan NIM akhir 1057. Perkenalkan, nama saya Farida dengan NIM akhir 1061. Perkenalkan, nama saya Indani Ainun Fajriyah dengan NIM akhir 1070. Baik, dari kelompok kami akan menjelaskan terkait pengertian manajemen produksi, fungsi manajemen produksi, tujuan dari manajemen produksi, sumber daya utama yang digunakan untuk produksi, faktor-faktor manajemen produksi, tahapan dalam manajemen produksi, ruang lingkup manajemen produksi, serta yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Cinara. Kepada Cinara dipersilahkan. Baik, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Next. Di sini ada beberapa fungsi manajemen produksi. Menurut Sofyan Asauri terdapat 4 fungsi penting dalam sebuah manajemen produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan menyangkut kegiatan produksi yang akan dilaksanakan menurut waktu dan periode tertentu. Yang kedua, jasa pendukung, yaitu sarana yang digunakan untuk menentukan metode mana yang akan digunakan dalam produksi agar proses produksi menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, proses pengolahan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah metode yang digunakan untuk mengolah produk, yang sangat penting terutama untuk pemanfaatan atau penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Yang terakhir, pengendalian atau pengawasan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Next. Tujuan manajemen produksi. Tujuan manajemen produksi bertujuan untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan proses produksi barang dan jasa agar jumlah, waktu, kualitas, harga, dan tempat sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Terima kasih. Kepada Cinara diucapkan terima kasih. Kemudian untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Jadi, materi berikutnya adalah sumber daya utama yang digunakan dalam produksi. Sumber daya utama tentunya merupakan suatu hal yang sangat penting demi kelangsungan produksi. Karena keadaan sumber daya sendiri memiliki peran yang tidak dapat digantikan dalam proses produksi tersebut. Nah, dalam sumber daya utama tersebut di sini dibagi menjadi 6, atau kita kenal sebagai 6M. Yang pertama ada man, terus kedua ada money, yang ketiga ada material, yang ketiga ada mesin, yang kelima ada method, yang keenam ada market. Jadi yang pertama sumber daya manusia atau man. Apa sih itu? Jadi perusahaan tuh harus bisa mengidentifikasi jenis karyawan atau pekerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, tentunya juga pemilihan sumber daya manusia yang bermutu atau manusia yang ahli sangat berperan penting dalam proses produksi suatu perusahaan. Nah, yang berikutnya ada money. Jenis sumber daya uang atau money digunakan dalam pembayaran gaji tiap-tiap karyawan atau pekerja, yang mana hal ini sangat penting dalam keberlangsungan proses produksi. Selain itu, uang juga diperlukan dalam pembelian bahan baku, terus transportasi, terus ada lagi listrik, biaya administrasi, dan lain-lain. Berikutnya ada sumber daya bahan baku atau material. Nah, tentunya bahan baku yang bagus juga akan buat produk akhir menjadi lebih bagus, lebih berkualitas dan memiliki harga jual yang tinggi. Pemilihan bahan baku menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam proses produksi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kepuasan konsumen terhadap produk juga berdasarkan bahan baku. Misalnya ada
orang yang ingin membeli dompet, tapi bahan bakunya dia lihat apakah dompet itu berbahan kulit seperti kulit sapi atau kulit buaya. Terus yang berikutnya ada sumber daya teknologi atau kita panggil mesin. Tentunya dalam sistem produksi sekarang diperlukan sebuah mesin dalam pengolahan bahan baku menjadi suatu produk. Mengikuti perkembangan zaman bahwa sistem produksi sekarang mengurangi kebanyakan sumber daya manusia untuk melakukan produksi yang lebih besar atau dalam skala besarnya, jadi dapat memangkas waktu untuk menciptakan produk sebanyak mungkin tiap harinya. Untuk yang selanjutnya ada sumber daya, yang berikutnya ada metode atau metode. Nah, metode sendiri merupakan tata kerja yang digunakan dalam suatu perusahaan, baik dalam pembuatan produk, kemudian mengolah sumber daya perusahaan, serta proses produksi. Jika metode yang digunakan sesuai dengan standar, maka proses produksi dapat berjalan dengan baik dan efisien. Nah, berikutnya ada pasar atau market. Nah, pasar merupakan kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi terhadap sebuah produk ataupun jasa. Tentunya setelah diproduksi produk kita tentunya membutuhkan sebuah pasar untuk dijual, untuk menggantikan semua biaya produksi menjadi sebuah keuntungan. Nah, hal ini dapat pengaruh terhadap proses produksi, yang mana dengan adanya pasar, perusahaan dapat melihat minat-minat konsumen terhadap produk tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Kepada pemateri diucapkan terima kasih. Kemudian yaitu faktor-faktor manajemen produksi. Manajemen produksi yang telah berjalan dengan baik di suatu perusahaan dipengaruhi dua faktor, yaitu division of labor, yaitu faktor pembagian tugas yang tepat. Agar mencapai produk yang berkualitas dan diterima baik oleh pasar, maka pembagian kerja yang tepat dapat membantu proses produksi lebih efisien dan efektif dan terjaga kebaikannya. Faktor kedua adalah dilakukannya revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian tenaga manusia dalam mesin dalam proses produksi. Dengan melakukan revolusi industri, target produksi dapat tercapai dan karyawan akan berusaha meningkatkan keahlian yang dimiliki agar dapat bersaing. Revolusi industri belum bisa diterapkan pada perusahaan atau usaha kecil yang secara sistem masih tradisional. Revolusi industri dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti diantaranya penggunaan mesin yang lebih banyak daripada manusia, perkembangan infrastruktur yang semakin berkembang, seperti kereta api, alat transportasi, jaringan komunikasi, dan pasokan listrik. Kemudian yang terakhir yaitu banyaknya sistem perbankan dan perkreditan sehingga menjangkau daerah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen produksi. Tahapan manajemen produksi dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Perencanaan produksi. Tahap ini melibatkan penentuan tujuan produksi, pengembangan jadwal produksi, dan estimasi kebutuhan bahan baku serta kapasitas produksi yang diperlukan. 2. Pengadaan bahan baku. Tahap ini melibatkan pembelian atau pengadaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi. 3. Pengendalian persediaan. Tahap ini melibatkan pengelolaan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi. 4. Proses produksi. Tahap ini melibatkan pelaksanaan aktivitas produksi sesuai dengan metode dan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. 5. Pengendalian kualitas. Tahap ini melibatkan pemeriksaan dan pengujian produk yang dihasilkan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. 6. Distribusi dan logistik. Tahap ini melibatkan pengemasan, pengiriman, dan pengiriman produk jadi ke pelanggan atau titik penjualan. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Tahap ini melibatkan analisis kinerja produksi dan evaluasi terhadap hasil produksi yang telah dilakukan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses produksi dan mengusulkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi di masa mendatang. Terima kasih. Baik, kepada Sefira diucapkan terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen produksi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ruang lingkup manajemen produksi, hal ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu manajemen produksi dalam lingkup sempit.
di mana di dalam manajemen produksi lingkup sempit ini terdapat beberapa aspek, di antaranya yaitu penggagasan ide. Penggagasan ide adalah langkah paling awal dalam menciptakan sebuah produk atau jasa. Yang kedua yaitu menyiapkan metode. Menyiapkan metode adalah langkah bagaimana cara peralatan bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Bagaimana tingkat kesukaran dalam pembuatannya, apakah terdapat metode khusus atau tidak, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga yaitu waktu pembuatan. Waktu pembuatan adalah tahap di mana pada pembuatan barang atau jasa dilakukan secara terus-menerus, musim tertentu sesuai kebutuhan, diperlukan desain atau tidak, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu lokasi. Lokasi adalah di mana seharusnya barang atau jasa yang dipasarkan di lokasi yang strategis, lokasi yang hubungannya erat dengan ketersediaan jalur transportasi dan efisien biaya pengiriman. Yang kedua yaitu manajemen produksi dalam lingkup luas. Dalam manajemen produksi lingkup luas ini terdapat beberapa komponen atau unsur, yang diantaranya adalah bahan baku. Bahan baku adalah seluruh kegiatan operasi yang memiliki tujuan untuk mengganti bahan baku utama apabila keadaannya telah tidak tersedia, sehingga kegiatan produksi akan tetap berlanjut walaupun dengan bahan baku yang berbeda. Yang kedua yaitu teknologi. Bagian yang paling esensial untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah kegiatan teknologi adalah bagaimana melakukan adopsi teknologi dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu kebijakan. Kebijakan dalam suatu negara adalah diatur oleh pemerintah mengingat segala sesuatu kegiatan dalam negara diatur oleh undang-undang. Yang keempat yaitu sumber energi. Sumber energi yang mencukupi dalam waktu jangka panjang akan membuat kegiatan proses produksi terus berlangsung, karena kegiatan produksi memang membutuhkan sumber energi. Untuk menghindari kelangkaan sumber energi, banyak riset yang dibutuhkan untuk dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan. Yang kelima yaitu limbah industri. Pengolahan limbah tentunya menjadi suatu masalah yang sangat besar dalam suatu lingkungan. Bagi negara maju, pengelolaan tentunya dapat diatasi dengan mudah, namun tidak untuk negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu daur ulang. Tidak semua kegiatan berlaku kegiatan daur ulang karena fisik bahan baku yang memungkinkan untuk didaur ulang di saat produk tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Kegiatan daur ulang ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah yang ditimbulkan dari kegiatan produksi dan operasi industri. Terima kasih. Kepada Ainun diucapkan terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya, kepada pemateri dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang namanya pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk memfasilitasi pemilihan alternatif atau penggunaan alat analitis dalam pengambilan keputusan untuk menginformasikan keputusan yang rasional, menentukan keputusan yang diambil dengan cara ilmiah, dan membuat rencana logis. Terdapat 4 macam pengambilan keputusan, yaitu pertama, untuk mengambil keputusan tentang peristiwa tertentu, kedua, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko, ketiga, mengambil keputusan terkait kejadian yang tidak pasti, keempat, membuat keputusan tentang peristiwa yang timbul dari keadaan sulit. Lalu, sektor manufaktur memiliki 5 tanggung jawab pengambilan keputusan utama sebagai bagian dari pengambilan keputusan, yaitu pertama, proses. Proses ini mencakup keputusan tentang proses fisik atau peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Lalu kedua yaitu kapasitas. Kemampuan untuk menghasilkan produk alam, jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Ketiga yaitu persediaan. Manajer persediaan membuat keputusan di area produk. Lalu keempat yaitu mutu atau kualitas. Kegiatan produksi ditandai dengan penekanan pada tanggung jawab yang lebih besar terhadap mutu atau kualitas dari barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu yang terakhir yaitu tenaga kerja. Dalam manajemen produksi, manajemen tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan bidang pengambilan keputusan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan proses produksi tidak akan terjadi tanpa adanya manusia atau pekerja yang mengerjakan.